بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tidak diragukan lagi, Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia. Ia adalah manusia paling mulia setelah para nabi dan rasul. Umat Nabi Muhammad SAW yang paling dalam ilmunya, paling kuat tekadnya dalam berjihad, paling bertakwa, dan paling banyak amalannya. Abu Bakar adalah orang yang paling banyak sedekahnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW memerintah kami untuk bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Aku berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku, sampai Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Aku menjawab, "Semisal dengan ini." Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah SAW lalu bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Kutinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya." Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Hadis riwayat Tirmizi. Abu Bakar adalah orang yang dalam ilmunya dan teguh dalam berjihad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ketika Nabi Muhammad SAW wafat dan Abu Bakar menggantikannya, banyak orang kafir dari bangsa Arab. Umar berkata, "Wahai Abu Bakar, bisa-bisanya engkau memerangi manusia." Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Aku memerintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucap La ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkannya telah haram darahnya dan jiwanya, kecuali dengan hak jalan yang benar. Adapun hisabnya yang diserahkan kepada Allah." Abu Bakar berkata, "Demi Allah akan kuperangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat, karena zakat adalah hak Allah atas harta. Demi Allah, jika ada orang yang enggan membayar zakat di masaku, padahal mereka menunaikannya di masa Rasulullah SAW, akan kuperangi dia." Umar berkata, "Demi Allah, setelah itu tidaklah aku melihat kecuali Allah telah melampangkan dadanya untuk memerangi orang-orang tersebut, dan aku yakin ia di atas kebenaran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Bakar adalah seorang yang pemaaf. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Aku pernah duduk di sebelah Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar menghadap Nabi Muhammad SAW sambil menjinjing ujung pakaiannya hingga terlihat lututnya. Nabi Muhammad SAW berkata, "Sesungguhnya teman kalian ini sedang gundah." Lalu Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, antara aku dan Ibnu Al-Khattab terjadi perselisihan. Aku pun segera mendatanginya untuk meminta maaf. Kumohon padanya agar memaafkan aku, namun dia enggan memaafkan aku. Karena itu aku datang menghadapmu untuk sekarang."
Nabi Muhammad SAW lalu berkata, sesungguhnya Allah mengampuni wahai Abu Bakar sebanyak 3 kali. Tak lama setelah itu, Umar menyesal atas perbuatannya dan mendatangi rumah Abu Bakar sambil bertanya, apakah di dalam ada Abu Bakar? Namun keluarganya menjawab tidak. Umar segera mendatangi Rasulullah SAW. Sementara wajah Rasulullah SAW terlihat memerah karena marah, hingga Abu Bakar merasa kasihan kepada Umar dan memohon sambil duduk di atas kedua lututnya. Wahai Rasulullah, demi Allah sebenarnya akulah yang bersalah sebanyak 2 kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika aku diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian, ketika itu kalian mengatakan, engkau pendusta wahai Muhammad. Sementara Abu Bakar berkata, engkau benar wahai Nabi Muhammad. Setelah itu, dia membelaku dengan seluruh jiwa dan hartanya. Lalu apakah kalian tidak jera menyakiti sahabatku sebanyak 2 kali? Setelah itu, Abu Bakar tidak pernah disakiti. Hadis riwayat Bukhari. Ketika mendengar Rasulullah SAW mengabarkan tentang pintu-pintu surga, Abu Bakar radhiyallahu an pun menanggapi, wahai Rasulullah, tidaklah sulit bagi seorang untuk dipanggil dari pintu itu. Adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, ada, dan aku berharap engkau termasuk dari mereka, Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, Abu Bakar menganggap mudah bagi seorang untuk dipanggil dari satu pintu surga. Beliau mengucapkan ini bukan karena sombong dan menganggap remeh, namun itulah standar beliau. Menurut Abu Bakar, apabila seorang harus fokus pada satu amalan saja dalam mengisi hari-hari kehidupan, maka itu adalah hal mudah. Seseorang yang fokusnya hanya memperbanyak ibadah sholat saja, atau sedekah saja, atau mungkin hanya puasa saja, itu adalah sesuatu yang ringan dalam pembagian waktu menurut Abu Bakar. Sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang yang lebih hebat lagi, tentang yang lebih tinggi lagi kedudukannya, dan ternyata beliau adalah orangnya. Nabi Muhammad SAW langsung yang mengabarkan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya kelak di surga. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekhilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.